atau jam 9 lebih sedikit, seperempat atau setengah 10. Itu waktu yang afdal untuk melaksanakan sholat duha. Liyakuna fi kulli rub'in minhu shalah, supaya setiap seperempat hari ada sholat yang kita kerjakan, dari subuh habis subuh ke duha, dari duha ke duhur, dari duhur ke asar, dari asar ke maghrib. Itu ya yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitabnya Al-Uhudul Muhammadiyah. Fa fil rub'il awwal subuh, di seperempat pertama subuh, wa fi tsani ad-duha, yang kedua duha, wa fi tsalits ad-duhur, yang ketiga duhur, wa fi rabi' al-asar, asar yang kedua. Wa fi'luha fil masjid afdal minhu fi ghairihi, mengerjakan sholat doa di masjid lebih afdal daripada di tempat yang lain. Cuma masjid beda dengan musola ya, dengan langgar beda. Kan kita sudah sering bahas ya. Masjid itu statusnya harus wakaf. Kalau langgar musola bisa diwakaf. Man kalau sudah diwakafkan musola, langgar nggak bisa taghyirul wakaf, nggak boleh diubah. Karena wakaf itu kita harus ikutin niatnya orang yang mewakafkan. Kalau musola langgar itu gak bisa sholat tahiyatul masjid, gak sah, gak bisa itikaf. Cuma perempuan haid, nifas, junub mau berdiam diri di sana nggak apa-apa, karena statusnya nggak sama dengan masjid. Beda dengan masjid ya, masjid beda. Baik. Nah, sholat duha ini afdalnya di masjid. Jadi termasuk sholat-sholat sunnah yang diajarkan di masjid. Kan kita jelasin kemarin ya, sholat sunnah itu afdalnya di rumah. Sholat wajib afdalnya di masjid untuk laki-laki. Bahkan menjadi fardhu kifayah. Berdasarkan hadis, kenapa sholat sunnah itu disunahkan di rumah. Masalah la tattakhidul buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan, sepi, nggak melakukan ibadah apapun. Kuburan kan sepi. Jadi kalau rumah itu ada ibadah, ada sholat sunnahnya, ada baca Qur'annya, ada baca zikirnya, ada baca rutinnya di rumah. Jadi rumah itu ada aura yang apa? Yang menenteramkan jiwa, yang menenteramkan rumah tangganya. Terutama Al-Quran ya, kita sering sampaikan hadis, innal buyut la yuqra'u fiha al-Quran, innal baita la yattasi'u ala ahlihi, sungguhnya rumah akan menjadi luas lapang kepada penghuninya. Wa yaktsuru khairuhu, kebaikannya menjadi banyak. Fatahduruhul malaikah, dihadirin oleh malaikat rahmat. Fatahduruhu syayatin, dan akan dihalangi syaitan untuk masuk ke rumah tersebut. Dan quri'a fihi al-Quran, kalau di rumah tersebut dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Wa innal bait, sebaliknya rumah itu layak ala ahli, akan menjadi sempit kepada penghuninya, walaupun rumahnya luas ya, besar. Bayakil khairu, kebaikan di rumah itu akan menjadi sedikit atau enggak ada sama sekali. Fatahjurul malaikat, malaikat rahmat yang gemar datang ke situ menjauh. Fatahjurul syayatin, syaitan berat. Tempat yang banyak malaikatnya, syaitan nggak bisa datang ke situ. Yang nggak ada malaikatnya jadi base camp, dijadiin markas oleh syaitan. Masjid itu kan tempatnya malaikat rahmat, majelis zikir, majelis ta'lim. Ini aura positif yang disebut aura positif. Kalau ke masjid baca Quran itu lebih semangat. Kalau di rumah kadang malas. Ya, kecuali rumah-rumah yang udah kayak masjid auranya, karena hobi baca Quran dan maksudnya.
Enaknya Qur'an Quran kalau tidak dibaca di dalamnya Al-Quran. Baik. Jadi poinnya tadi, sholat sunnah itu umumnya dianjurkan di rumah supaya rumah itu tidak kosong dari aktivitas ibadah per harinya. Oke, jadi malaikat rahmat masih banyak di rumah tersebut. Jadi nggak terlalu banyak permasalahan di rumah itu. Kalau nggak ada masalah sama sekali ya kita di dunia nggak mungkin. Tetap ada masalah. Hidup sendirian masalah, hidup sama pasangan masalah, hidup nggak berbaur masyarakat tetap ada masalah. Hidup berbaur menimbulkan masalah yang lain. Bukan suatu solusi untuk lari dari masalah, akan tetapi merumuskan jalan keluar dari suatu permasalahan itu adalah solusinya. Jadi orang yang itu sebelum datang masalah dia udah punya solusi, dia datang tinggal keluar ini. Sebelum sakit ada obatnya gitu. Nah, ini salah satu solusinya tuh. Rumah itu diisi dengan rangkaian ibadah yang antaranya Al-Qurannya. Begitu juga sholat sunnah itu di rumah. Nah, kita jelaskan kemarin, rawatib itu Nabi kerjakan di rumah, baik qabliyah atau ba'diyah. Lalu rumahnya Nabi itu hampir nyambung dengan masjid. Makanya qabliyah ba'diyah itu afdalnya di rumah. Kecuali kalau kita balik nggak bakal sholat ba'diyah ya. Kalau pilihannya antara sholat nggak sholat ya afdalnya di masjid. Jangan Nabi nggak sholat, gitu ya. Ada sholat duha ini, ya ini dikecualikan. Sholat sunnah yang dianjurkan di masjid mana? Sama sholat qudum minas safar. Nabi itu kalau pulang dari safar nggak langsung masuk ke rumah, ke masjid dulu. Sholat qudum minas safar, sholat tiba dari safar. Sebelum safar dia disunahkan sholat, namanya sholat sunnah safar ya. Antaranya ini. Kalau sholat tahiyatul masjid ya itu nggak bisa kecuali memang di masjid. Karena untuk menghormati masjid ketika masuk masjid ya. Sholat duha ini malahan disunahkan di masjid. Tapi duha di masjid afdal minhu fi ghairihi, lebih afdal daripada selain masjid. Lakin kata tapi lau ta'arada ta'khiruha ila rubu'in nahar min ghairi fi'liha bil masjid wa taqdimuha ma'a fi'liha fihi fa la ta'khiruha. Kalau seandainya jadi waktu yang afdal itu tadi seperempat hari ya, jam 9-an ya, lewat dikit. Bulan seperempat ya. Dan di masjid. Kalau seandainya nunggu waktunya sampai seperempat hari, kita nggak sedang di masjid. Cuman kalau di permulaan hari kita di masjid, gitu ya. Afdalnya mana? Melaksanakan di masjid cuma tidak di perempat hari, atau di perempat hari cuma tidak di masjid. Maka katanya fal aula ta'khiruha li'anna al-fadila muta'alliqa bil maqam bil waqti aula bil qawa'an min fadilatil makan. Afdalnya sholatnya di perempat hari, karena tujuannya tadi supaya ghaflahnya, lalainya tidak terlalu panjang. Jadi afdalnya ditakhirkan sampai seperempat hari jam 9, walaupun nggak di masjid. Kan kalau pilihannya angka dua-duanya ini, kalau nggak di awal waktu ya di awal waktu aja afdalnya. Jadi mandi, habis mandi ambil air wudhu, mau kerja kan, sebelum kerja ya mulai dengan duha, sholat duha dulu. Habis sholat duha itu bisa digabung dengan sholat khuruj minal manzil. Jadi ada namanya sholat sunnah khuruj minal manzil. Nabi setiap mau keluar rumah sholat, ketika masuk rumah sholat. Ada namanya tahiyatul bait juga. Itu bisa digabung dengan ba'diyah atau qabliyah. Setiap mau keluar rumah kita sholat khuruj minal manzil, sholat keluar dari rumah. Diniatin dengan sholat duha dapat 2 pahala. Niatin dengan sholat sunnatul wudu dapat 3 pahala. Sholat sunnatul duha, sholat sunnatul wudu, wal khuruj minal manzil. Satu sholat 3 pahala sholat. Baik. Jadi ini ya solusi untuk orang yang, atau seandainya dia kalau buru-buru, kalau sebelum
ketika kerja itu ada jam istirahatnya jedanya deh. Sebelum waktu zuhur dia udah bisa di masjid. Ya nggak apa-apa, karena waktu sholat duha ini berlanjut sampai sebelum adzan zuhur.